Bagus, David sama Brilian ya? Iya. Sama lu ya, Cak? Bertiga sama gua. Di rumah gitu ya, Cak ya? Di rumah. Jadi kan emang gak bisa kemana-mana nih. Balik lagi itu waktu itu pas banget. Covid ya? Covidnya lagi parah banget dan lagi lockdown lockdownnya pas si Bagus awal-awal cedera. Jadi tuh beneran nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ada pemulihan nggak ada, belum bisa ke si dokter ini juga belum bisa lah, ke si dokter, si private dokter ini belum bisa. Jadi emang kita ditaruh gitu di rumah di daerah pedesaan gitu. Oh bukan di Birmingham lagi? Enggak, dipindahin. Ini juga dekat Derby. Oh. Namanya Formark, itu daerah Derby, kesanaan lagi itu tempat orang Inggris kalau mau liburan terus mau ngerasain desa-desa gitu. Oke. Sinyal internetnya jelek gitu deh. Mereka bener-bener dibuang jauh-jauh, terus mereka di situ Bagus pemulihan sendiri lah gitu kan, karena dia operasi udah kan. ACL ya. Jadi dia dan emang belum bisa latihan apa-apa juga, jadi dia di situ paling sama tim fisionya kita dibantuin. Nah kalau Brilian sama David kan waktu itu lagi nungguin kontrak dari luar juga. Daripada dipulangin ke Indonesia gitu kan, kita mikir ya udah mending Stay ya. mereka stay dan latihan sama tim kita sebelum akhirnya dipanggil STY kan. Ya, Brian tuh kan dikontrak sama agen itu ya, yang dari Belanda itu. Yes, itu dari kita juga waktu itu kita bantuin. Terus jadi sekarang dia dikontrak sama si agen dari Belanda itu sampai nanti tentunya pasti dia akan dapat klub at some point gitu. Amin. Syukur-syukur Eredivisie ya. Ya dari 2 dulu nggak apa-apa deh. Erste. Kita doain aja biar mereka bisa dapat kesempatan main di luar, karena itu sebenarnya harapan kita banget dengan bikin si program Garuda Select ini. Harapannya adalah satu ya jelas ngebantu sepak bola Indonesia gitu, dan yang kedua adalah membuka kesempatan buat anak-anak ini untuk main di Eropa. Iya, betul. Di luar gitu. Dengan koneksinya dengan orang-orang di luar lebih mudah ngelihat mereka main. Jadi moga-moga itu bisa jadi pembuka jalan lah buat mereka. Paling penting juga mereka adanya pembentukan karakter dan mental. Yes. Itu penting banget. Yes. Lawannya udah yang bule-bule nih. Terus kadang-kadang Indonesia kalau bahasa bule ini ya Kia, lawannya bule. Mentalnya udah down. Yang fisiknya lebih padahal nggak gitu juga gitu kan. Fisik oke lah, pasti fisik mostly mereka akan lebih gede dari anak-anak kita gitu. Tapi saat main enggak juga. Kalau udah ketemu di lapangan kita bisa jauh lebih bagus kita gitu kan. Walaupun mereka lebih tinggi misalnya. Ini tuh jadi chances untuk ngasih lihat kalau termasuk juga ke si anak-anak ini ya, yang selama ini kalau ngelihat bule kayak susah nih lawan orang Inggris, susah nih lawan orang Itali gitu. Jadi di sini bisa kayak merubah mindset juga, ternyata enggak juga, bisa aja gue lewatin si back yang tingginya kayak apa gitu. Iya, sama Supri aja jajakin lari waktu itu. Si ini juga yang bagus atau Garcel 1 apa 2 Pace ya. Pace itu kan kenceng banget. Speednya bagus. Sampai dapat trial di KPR ya waktu itu ya. Basic nggak trial sih. Oh bukan trial ya. Latihan bersama. Nah itu juga jadi jadi salah satu, kalau mereka bagus itu menjadi salah satu privilege yang bisa didapat gitu, latihan sama tim di sana. Kayak season 2 itu sebenarnya Bagus sama Bri itu sempat latihan sama Como. Latihan sama tim utamanya Como bentar gitu. Jadi emang membuka jalan lah untuk mereka latihan juga. Nah di season ini akan ada something yang agak beda untuk Garuda Select. Jadi itu tuh bakal ada kita bakal dapat pemain lain yang dari luar Indonesia. Nah ini baru gue tanya ini di rilisnya itu gue kata Bapak Mirwan itu dia bilang akan ada pemain dari Italia, Afrika dan Amerika yang bergabung dengan jadi Garuda Select berarti. Jadi ini nanti jatuhnya jadi kayak klub gitu loh. Jadi ada pemain asingnya. Ada pemain asingnya. Ini untuk karena emang yang kita tangkap belakangan itu kan yang kurang dari mereka adalah gimana cara berinteraksi membaur di luar pemain-pemain Indonesia gitu. Walaupun udah di luar negeri tetap mereka connect sama orang-orang Indonesia juga kan gitu. Jadi untuk tahun ini kita akan nambahin beberapa pemain dan itu juga mungkin nggak full. Kadang-kadang mungkin cuma 2 bulan bareng kita atau apa gitu si pemain-pemain asing ini untuk gabung sama Garuda Select. Memberikan kompetisi ya berarti. Menambah kompetisi, menambah
cara mereka inilah berinteraksi dengan di luar circle-nya mereka. Jadi kita ingin membangun karakter mereka gitu loh. Jadi jangan kayak di dalam ya udah dalam bubble itu doang, tapi ada orang lain yang mereka bisa saling belajar gitu. Nanti ya tentunya si orang Itali atau orang Afrika dan atau orang Amerika ini pasti akan belajar juga dari anak-anak kita dan dari tim pelatihnya kita kan. Tapi pasti dari mereka juga akan ada pelajaran yang bisa diambil sama anak-anak gitu. Itu seusia. Seleksinya dari mana pemain asing itu? Ada scout yang tim Dennis tuh punya scout di berbagai daerah gitu. Jadi kayak dia udah punya orang yang emang ngasih lihat ke dia video biasanya. Ini loh si pemain ini bagus menurut kita. Tapi itu tetap sama Dennis di filter lagi. Karena nggak bisa sembarangan banget. Ini benar-benar harus ada seleksi lagi ya, Cak? Seleksi lagi, setidaknya harus sebagus pemain yang kita punya dong. Gitu. Kalau bisa di atas. Di atas malah, yang dicari malah yang di atas. Biar kompetitif gitu. Di timnya ya. Biar kompetitif di tim dan akan membantu ya share pengalaman dan juga share kemampuan gitu dengan anak-anak yang akan terbang ke sana nanti. Yang ketiga ini Dennis juga ke Jakarta kan ya buat seleksi langsung. Iya, sempat. Nah, seleksi yang ketiga ini juga jauh lebih besar. Walaupun kena hit pandemi, tapi untungnya kita start early. Itulah kenapa kita bisa dapat pemain dari Suratin Cup dan Top Score gitu. Jadi seingat gue itu mulai bulan Januari atau Desember tahun lalu. Sebelum pandemi tahun ini ya, sebelum pandemi lah. Pokoknya beberapa bulan sebelum pandemi itu tim scoutnya Dennis tuh udah datang ke Indonesia. Tim scoutnya Dennis tuh udah datang ke Indonesia. Dia datang ke turnamen-turnamen yang di luar EPA. Top Score salah satunya gitu kan, untuk lihat pemain-pemain yang berbakat banget, berpotensi gitu, yang berpotensi untuk kita bawa di season ini. Gitu. Dan hasilnya 5 pemain dari Liga Top Score terpanggil. Termasuk itu di dalam 21 terakhir ini. Iya, betul. Jadi kan kemarin itu kita seleksi akhirnya itu di Bogor kan, di Pakansari. Di Pakansari itu seleksi terakhirnya. Itu kita manggil lebih dari 100 pemain. Banyak banget, gue bikin jersinya nomornya udah nomor gede-gede banget, ada 135. Masuk ke lapangan yang mana nih yang bagus, nomor 130. Jadi emang saking banyaknya, Cak ya. Saking banyaknya. Jadi kita emang benar-benar membuka kesempatan sebesar-besarnya untuk mencegah kita skip. Iya. Kita skip. Jadi itu benar-benar kerja kerasnya luar biasa sih ini timnya Dennis kemarin milih, karena itu benar-benar banyak banget dan bagus-bagus kan. Sempat ke filter sampai 40 ya, Cak ya? Sempat ke filter. Jadi filternya tuh waktu itu tiap hari berapa orang yang datang, terus beberapa dipanggil lagi. Terus sisanya dipulangkan gitu. Terus nanti panggil lagi, dipulangkan lagi. Akhirnya itu di hari terakhir itu ada sekitar ya itu tadi mungkin kita bisa bikin 3 tim, berarti hampir 40. 11 kali 33. Hampir 40 akhirnya. Sempat jatuh ke 26 juga, akhirnya 21. Akhirnya 21. Itu benar-benar seleksi yang luar biasa. Seleksinya dan berantem internalnya buat gue mau ini cocoknya di sana ini, itu benar-benar behind the scene-nya tuh capek banget untuk mendapatkan si ini, tapi ya berdasarkan mereka ini adalah 21 yang terbaik untuk yang sekarang kita bisa bawa. Yang gitu. Edisi kedua itu Garuda Select edisi kedua nggak perlu seleksi lagi kan berarti, Kak? Mereka dipanggil dengan chances 90% masuk. Gitu. Yang 4 nama itu ya. Masih 4 nama itu. Karena Dennis bilang sama gue, mereka satu-satunya cara mereka nggak dipanggil kalau misalnya dia menemukan kayak 3 orang pemain yang lebih bagus dari dia, which is chance-nya kecil banget gitu. Karena apalagi mereka udah main setahun lebih gitu. Udah punya pengalaman lebih. Gitu. Dan kita emang butuh mereka juga. Gitu. Cuman kan nggak fair untuk yang lain kalau kita bilang mereka udah pasti langsung masuk gitu. Enggak, karena mereka kita datangkan juga di seleksi tersebut. Di seleksi, dan mereka main juga di seleksi gitu. Tapi emang mereka menunjukkan juga. Emang ya kelihatan gitu kan. Langsung kelihatan juga bedanya kalau emang mereka ya satu mereka lebih tua dan lagi mereka udah punya pengalaman di sana gitu, berarti intensif di sana. Beberapa klub juga ini ya mengirimkan perwakilan dari PSS Sleman, Bayangkara Under U16 juga ada ya. Jadi kan tahun ini sebenarnya nggak ada EPA ya. EPA-nya terpaksa di-cut. Jadi kemarin solusinya adalah kita mengirimkan
kita minta klub untuk mengirimkan rekomendasi. Tapi ini di luar timnas under 16 ya. Ini yang gue mungkin harus omongin juga, karena kita nggak boleh ngambil pemain timnas under 16 yang udah dipilih sama Coach Bima. Karena rencananya kan Piala Asia itu kan bulan April. Harusnya kemarin kan. Harusnya Oktober ya. Harusnya Oktober, tapi kemudian dimundurin. Dimundurin untuk tanggal yang belum diketahui kapan. Bilangnya awal 2021. Nah, kekhawatirannya adalah kalau misalnya kita ambil, TC-nya susah lagi. Karena nggak mungkin kita ambil semua kan. Nggak mungkin kita ambil semua, karena kita harus buka kesempatan juga untuk pemain lain dong yang di luar timnas. Jadi akhirnya timnas itu istilahnya untouchable, karena timnas disiapkan lah untuk untuk si AFC Asia ini, biar kita ambilnya yang lain yang di luar timnas gitu. Jadi kalau di sosial media selalu ada pertanyaan kenapa nggak bawa timnas under 16? Ya alasannya itu karena emang mereka disiapkan untuk si Piala Asia ini. Untuk turnamen ya. Untuk turnamen ini gitu. Si pemain timnas ngerasa nyesel nggak ya? Gue masuk timnas tapi nggak masuk Garza ya? Enggak. Itu kan pride-nya pasti beda sendiri lah. Apalagi kalau mereka kita sih pasti doain yang paling bagus lah buat mereka kan. Insya Allah kalau mereka main bagus di Asia kan berarti mereka bisa lanjut ke World Cup mungkin. Betul. So moga-moga moga-moga dengan mereka bisa fokus di situ, nggak terpecah harus kita bawa ke Inggris. Moga-moga mereka bisa fokus dan bagus hasilnya nanti insya Allah. Dari 21 nama nih Cak di Garuda Select 3 yang bisa lo highlight siapa pemain di luar dari 4 nama yang nggak 2 ya? Gue nggak suka main favorite sebelum mulai. Tapi enggak. Jadi menurut gue tuh nggak punya kapasitas yang cukup untuk lihat mereka, untuk menilai mereka, karena gue belum lihat mereka benar-benar main gitu. Gue tuh cuma lihat mereka pada saat di seleksi kemarin gitu, yang emang menonjol dibandingin yang lain. Which is, ya bayangkan mereka berarti mengalahkan ratusan pemain terbaik yang udah kita panggil itu kan. Jadi cuman yang bisa gue highlight adalah salah satu dari mereka tuh umurnya masih 14 tahun. Oh, satu orang umurnya masih 14. Yaitu yang namanya Krisna. Oh, ada Krisna. Namanya Krisna. Oh, Krisna Sulistya Budianto. Iya, dia dari Jarum. SSB-nya Jarum, tapi dia main di Gapsis kalau nggak salah pas Suratin kemarin. Main di mana? Gapsis Kaltim. Oh, iya. Jadi dia sempat main di situ dan umurnya masih muda banget, dan we kinda take a risk untuk ngebawa dia karena emang jauh di bawah umur yang lain kan. Tapi menurut timnya Dennis dia cukup oke untuk kompatibel. Cukup oke untuk dibawa gitu, dan untuk dia mungkin emang pandangannya jauh gitu ya, bukan short term. Karena dengan usia kayak gitu dia bisa ikut Garuda Select 4, masih bisa ikut di Garuda Select 5 gitu. Selama dia masih bisa konsisten bagus. Betul. Gitu. Makanya we're willing to take that risk, tapi mungkin nanti dia masuk ke timnya mungkin nggak langsung langsung itu, enggak, pelan-pelan karena umur dia emang masih jauh, muda ya. Jauh. Tapi itu diperbolehkan dengan umur segitu maksudnya. Boleh. Aman ya. Untuk season ini kita udah mengamankan itu semua, biar walaupun dia masih di bawah 16 nggak apa-apa, bisa ikut bareng kita. Maksimal 16 atau 17 ya Cak? Nggak ada maksimal sih, nggak ada. Dulu sih minimal 16. Oh, sekarang minimal. Sekarang terserah, as long as you're good 14 enough. tahun loh ya. Iya. 14 tahun. Itu posisinya apa Cak? Striker. Oh, striker. Enggak striker sih. Forward sayap. Oh, winger forward. Supriyadi gitu lah ya. Supri. Ya, modelnya Supri. Mungkin Eca ntar bisa nyebutin pemain-pemain yang bagus Ki setelah training camp kan. Nanti berapa bulan kemudian kita kontak lagi. Kontak Eca yang bagus siapa nih ya? Jadi 3. Sekarang ntar bisa ngomong kayak based on data. Yang kedua itu gue suka banget sama Rafli Asrul, PSM Makassar. Dan sekarang dia ada lagi ya di bawah lagi. 3. Sama Rafli itu ajaib sih. Jago banget itu, umpan-umpannya gokil tuh. Banyak golnya bagus dari umpannya dia tuh. Gue inget banget Rafli itu dari seleksi. Dennis sudah bilang, gue nanya yang mana yang menurut lo oke, yang paling ini. Gue nanya ke Dennis gitu kan, dia bilang tuh yang namanya Rafli tuh. Terus gue lihat kan, oh iya sih. Terus kayak ya udah sampai dia ini, apalagi pas sama Bagus tuh. Saat Bagus datang
itu mereka kliknya benar-benar klik banget. Bagus tuh bahagia banget ada si Rafli di belakangnya dia karena basically dia tinggal golin doang kan karena boleh dari Rafli terus gitu. Itu emang salah satu duet yang paling ini deh yang kita dapat di season 2 kemarin tuh Rafli gelandang serang apa sayap? Gelandang serang. Sebelum masuk si Bagus tuh Rafli top skor tim kalau nggak salah ya. Iya, top skor timnya tuh Rafli. Rafli tuh dia yang memanggul tim. Iya. Terus habis itu si Bagus datang buat ngebantuin dia dan Rafli tuh benar-benar makin liar mainnya. Dan Bagus sangat terbantu dengan langsung Bagus jadi top skor tim. Top skor. Wah, golnya banyak banget langsung. Sebelum cedera tuh Bagus beneran bikin gol udah kayak gampang banget deh. Gak habis-habis saat itu. Kayak jago banget ya. OP ya, over. Ada Rafli Asrul yang mau gue lihat di sini sama satu lagi nih. Menarik namanya nih. Dustin. Iya. Namanya Dustin loh. Dustin Pratama tapi. Dustin kan nama pemain Inggris. Bukan Dustin Tiffany, bukan. Dustin Pratama namanya. Yang namanya bule ada namanya Daniel NAA. Daniel. Itu dari Sorong. Oh, dari Sorong. Oh, Bayangkara U16. Dari Sorong. Oh, asli Papua banget tuh. Asli Papua ya. Oke. Ini dia lagi pulang ke Sorong abis kemarin ngurus visa kan. Oh, visa semua pemain udah diurus ya? Sudah, jadi insya Allah lancar, moga-moga lancar. Jadi kita bisa berangkat. Kira-kira kapan Cak? Awal Desember. Oh, awal Desember. Awal Desember. Oh. Targetnya kita mendarat di sana tanggal 4 Desember. Kalau semuanya lancar, semoga bisa. Tiket belum dibeli tapi? Belum, kan tunggu visa beres. Oh, masih di proses. Kalau kurang orang mah bisa ini kita. Ngomong lagi WFH gue Cak. Paling habis Soekarno-Hatta lu mau nggak? Iya, kayak lu dong waktu itu. Bisa ini. Iya. Live IG. Iya, suruh live IG. Buat update doang. Gue waktu itu tuh di bis inget banget, gue duduk sebelahnya sama Kakang. Gue ngeliat nih pemain kalem banget nih pakai peci kan. Terus duduknya sendirian di depan gitu. Akhirnya gue duduk sebelahnya. Karena Kakang masih suka pakai kayak gitu tapi udah bukan peci lagi. Cuman modelnya masih sama. Oh, topi yang kayak peci. Modelnya kayak peci tapi topi. Iya. Kekinian berarti, peci kekinian. Iya. Gue tahu tuh. Kemarin gue ketemu sama dia kan pas Lexus dia udah ganti gitu, tetap pakai, cuman udah lebih stylish gitu. Iya. Peci sih sebenarnya. Kayaknya tetap kayak peci. Kan dia udah di Persib kan, udah resmi di Persib Bandung. Iya. Persib senior? Enggak, under kan? Under yang buat EPA juga yang U19 U20 ya? Iya, U20. Sip, kalau Rafli sama Edgar itu di PSM. Kemarin mereka datang pakai jersey PSM dan Persib gitu pas hari pertama. Apa nih? Gue jadi inget nih Ki. Ini gara-gara Garuda Select kan. Temen gue kan si April Pasopati. Dia punya Garuda Select bukan Select. Iya, ada Garuda Select. Select berantem. Baut Select. Nah, apa namanya? Kan temen gue kan punya akademi kan. Pasopati kan punya akademi. Pasopati FA kan. Pokoknya bola akademi. Nah itu dia ada di episode kedua kemarin dia ada dua pemainnya. Ada 2 pemain Dika mantan namanya. PFA yang lolos ke sini. Terus gue dengar ceritanya. Gue tanya ke si April waktu itu kan. Gimana rasanya April itu? Ya gue seneng banget mas bisa gue ngelatih tim yang di sini bisa dikirim ke Inggris itu. Ngimpinya anak Sukoharjo ke Inggris kan nggak pernah ngimpi seperti itu ya. Nah tapi berkat ini jadi ada kayak gituan. Artinya kan kedepannya kan pasti orang passion anak-anak usia dini gak, wah gue bisa masuk Garcel nih, semoga nih bisa jadi kayak ada semangat, semangat kayak gitu nih. Iya, karena itu yang dengan program ini kenapa gue juga senang banget ngerjain si program ini karena basically semuanya berdasarkan mimpi kan. Lo mimpi itu nggak ada yang terlalu gede. Selama lo selama lo bisa berusaha, nggak peduli lo berasal dari mana, nggak peduli lo umurnya berapa gitu, selama lo ada mimpi dan lo mau kerja keras buat itu, ya dengan adanya program-program seperti ini, kenapa enggak gitu. Dan seleksinya fair ya, artinya maksudnya semuanya masih punya harapan itu lah ya. Itu yang benar-benar selalu gue tekankan ke siapapun yang ngobrol sama gue soal Garuda Select ini adalah kita nggak ada itu yang namanya titipan yang ada. Kita selalu buka kesempatan untuk siapapun as long as kita udah lihat lu dan menurut kita lu oke gitu kan. Menurut timnya Dennis lo punya kapabilitas untuk ikut, ya udah pasti lo akan terbuka kesempatan itu. Apalagi di sana kan
Nah iya. Apa yang streaming pertandingan Garuda Select gitu kan? Yes, seneng banget tuh salah satu ininya apa ya. Jadi dengan ditayangin di Mola kan, berarti kan semua orang punya kesempatan buat nonton. Gitu. Lo bisa lihat masa depannya Indonesia lah di situ gitu. Sama karena nggak lama juga tahu-tahu kayak tahu-tahu mungkin tahun depan udah main buat timnas under 19. Iya. Ada yang dikontrak klub bahkan. Atau masuk klub gitu. Jadi jagoan lo di klub kesayangan lo di Indonesia. Bisa gitu banget. Kan? Soalnya pemain-pemain yang Garuda Select pertama banyak yang udah di klub. Iya. Jadi emang ini tuh kesempatan lo untuk ngelihat mereka pertama kali gitu. Dan bedanya adalah kalau yang season 1 kan mungkin udah lihat di under 16 kan. Iya. Ini tuh bener-bener kayak lo nemuin permata gitu loh. Betul. Untuk yang sekarang season 2 kemarin dan juga yang sekarang gitu. Itu gue sih sangat amat excited ngelihat biggest talent in the making itu luar biasa. Di sini tuh kesempatan kita banget untuk ngelihat seorang pemain yang kita tahu nih potensinya bakal muncul, tapi mereka harus kerja keras untuk keluar gitu kan dan berkembang banget gitu. Bagus itu jadi salah satu contoh. Mungkin dulu dia nggak sepaling bersinar juga di timnas under 16 kan. Tapi begitu dia dipoles, latihannya keras banget dan kelihatan mentalnya udah makin ini. Ya season lalu terbukti banget gitu seberapa bagus dia di lapangan. Andalan tim ya, Cak. Banyak. Dan mereka nggak terbebani ya dengan latihan berat kayak gitu. Dan dia terkenal di Inggris juga. Oh iya. Itu ada satu cerita lucu banget pas kemarin gue nemenin dia di sana kan, kita beberapa kali harus kita bolak-balik kan ke London karena dia itunya di sana kan bukan operasi sih. Pemulihan. Rehabilitasinya tuh di sana. Jadi dia jalan-jalan lah, terus setelah rehabilitasi dia sempat jalan bentar gitu belanja, terus dia didatengin gitu sama orang kayak ini yang kemarin kamu yang ini ya yang ada di series yang di YouTube itu yang main bola gimana cederanya gitu, karena di Inggris juga tayang. Si bagus. Si series itu juga tayang di situ. Ada. Jadi kalau di Indonesia lo bisa nontonnya di Mola atau whichever TV channel yang nanti mau ambil gitu kan. Mola TV lah so far. Yang pasti Mola, yang pasti ada di Mola gitu kan. Kalau di luar lo bisa nonton di YouTube. Jadi itu jadi ada salah satu channel yang cukup gede juga. Jadi dia Copa 90 bukan? Yes. Copa 90 kan. Jadi diambil untuk dia punya rights untuk nayangin di luar Indonesia. Kalau lo search di YouTube Copa 90 ada itu, cuman nggak bisa ditonton, nggak bisa ditonton karena nggak available karena di Indonesia cuma bisa tonton di Mola kan. Nah jadi orang-orang Inggris ini nontonnya dari situ. Dan itu yang waktu itu sempat viral juga sih, yang Dennis ngomel-ngomel yang kita ketinggalan sama QPR, yang dia sempat ngomel-ngomel kalau lo diinjek balik atau apa gitu deh. Terus ada potongan klip dia ngomel dan itu yang nonton sampai jutaan orang, sempat kesebar. Itu diambilnya dari si YouTube-nya si Copa 90 ini. Nah makanya orang-orang di UK juga udah mulai aware dengan si program ini gitu. Nah pasti bagus jalan-jalan itu dia dikenal gitu, terus dia pulang-pulang kayak mas tadi ada yang kenal sama saya. Iya guys. Soalnya di Inggris ya. Di Inggris. Kalau di Indonesia mah wajar banget. Kalau di Indonesia tiap jalan berapa meter kalau si bagus tuh pasti ada aja yang nyapa, ada yang ngajak foto. Gue lagi ngantri ini. Ngantri di bandara gitu kan. Subway. Burger King. Ngantri tiket. Lagi ngantri tiket tiba-tiba ada itu kayaknya yang timnas. Dia pertama jago, golin banyak. Terus kribo. Ciri khas itu. Iya, ikenik. Gayanya tuh eksentrik. Dan dia ramah banget kan. Murah senyum gitu. Jadi orang kayak ya udah enggak apa-apa deh, ajak aja gitu. Ciri khas orang Magelang gitu. Murah senyum. Tuh, jadi kalau yang mau nonton pertandingan Garuda Select bisa nonton di Mola TV. Terus kalau mau tahu kesehariannya mereka selama di sana di Inggris, itu bisa nonton juga di Mola TV. Cari aja Dream Chaser. Yes. Itu yang ketiga juga ada seriesnya. Pasti ada. Dibuatkan juga ya. Itulah kenapa gue di sana kan, untuk membantu tim series di sana karena kan ada kendala bahasa nih. Anak-anak ini bahasa Inggrisnya belum bisa. Belum bisa. Belum selancar Bang Eca. Jadi gue harus jadi kayak jembatannya mereka karena tim produksi yang kita pakai dari makanya mereka sangat profesional. Itu emang kita ambilnya dari sana, dari UK. Itu dulu sempat tim produksinya itu kalau sempat nonton seriesnya Manchester City di Prime yang kemarin Leeds itu
yang bikin sama. Kayak mereka yang bikin tim ininya lah, tim kameramennya. Jadi pilihan shot-shotnya ngambilnya juga beda banget kan rasanya. Mereka tuh udah biasa banget ya bikin series kayak gitu. Makanya kalau nonton Garuda Select terus nonton kayak yang kemarin si Tottenham itu ya modelnya mirip-mirip kayak gitu. Konsepnya sama ya. Konsepnya sama. Jadi emang kita bikinnya nggak cuman sekedar asal ada nih dokumenterinya, enggak. Ini emang bener-bener buat hiburan kita semua deh, dan bisa ngelihat kesehariannya mereka mereka. Dan yang menurut gue yang paling penting adalah kita bisa lihat mereka grow sih di situ. Nanti bisa di compare tuh pada saat lo nonton episode 1 gitu kan, sama nanti by the end of the episode, by the end of the series gitu, di episode misalnya 10 gitu misal. 10 aja tuh biasa udah mulai kelihatan tuh. Pasti lah. Dan bisa lihat juga dari sisi permainan gitu kan. Kalau tiap minggu mungkin nonton nggak terlalu kelihatan, tapi begitu lo nonton si seriesnya, oh iya ini kan mereka kemarin salahnya di bagian ini nih. Terus ternyata pas latihan sama Dennis diajarin, oh nggak boleh kayak gini lagi gitu. Di pertandingan selanjutnya, oh iya tuh mereka udah ngerti itu, udah paham apa yang salahnya gitu. Sebenarnya yang serunya juga itu benar kata Echa tadi, daily activity mereka ya. Kan. Kalau pertandingan kan kita taunya ya main doang kan. Main doang. Di balik itunya itu gitu. Yang penting kayak mereka mempersiapkan badan, kondisi fit, tidur, makannya. Latihannya kan pernah ada yang di lapangan futsal juga ya kan. Itu yang kadang-kadang orang bisa ada yang gimana cara nanganin dingin ya. Waktu pertama sampai kan mereka harus adaptasi gitu loh. Dan ceritanya mereka sebenarnya, karena setiap anak yang ikut itu pasti punya cerita masing-masing. Gimana mereka ketemu sepak bola pertama kali, mereka posisi awalnya apa. Kayak sekarang tuh ada satu yang posisi awalnya tuh sebenarnya dia striker pas masih kecil. Terus pas masuk klub, sama klub dia, karena dia tinggi, sama klub dibilang, oh lo tinggi, sana jadi back aja. Digituin sama klub. Jadi pas datang ke training dia kucuk-kucuk datang jadi back gitu kan. Kucuk datang dari back, terus Dennis lihat nggak bisa nih, anak ini nggak bisa jadi back nih, suruh jadi striker deh. Siapa tuh ya? Ada di 3 ya, ada di season 3. Ada di season 3. Pokoknya saksikan season 3 di hanya di Mola TV. Dan ternyata emang dia jadi striker sekarang. Oke. Echa makasih banyak nih. Udah mau nyepetin waktunya ke Umpan Tarik, udah cerita banyak. Sama-sama cerita banyak soal Garuda Select. Pokoknya Echa take care di Inggris nanti. Karena kita dengar mau ada persahabatan dulu ya di Jerman Echa ya? Enggak. Jerman itu salah satu target kita untuk season ini. Karena kayak season lalu ada Itali, season ini kita pengennya ke Jerman. Oh, buat ini aja ya, tryoutnya ya. Jadi kayak kita ada ini deh, ada suasana berbeda. Cuman sekarang emang masih belum bisa diurusin karena Jerman masih tertutup banget dan menurut mereka kita nggak terlalu essential enough untuk masuk. Tapi paspor kita lemah. Menurut lu cuma main bola, ngapain lu masuk ke kita gitu kan. Nah, tapi nanti selama kita di sana akan terus kita usahain. Iya betul. So hopefully, apalagi kita kan Mola juga nayangin Bundesliga gitu. Moga-moga kita bisa dapat invitationnya dan nanti kita bisa lah main di sana. Karena kalau udah ke sana pasti ketemunya sama tim gede. Kota apa nih Cak kira-kira? Udah ada kotanya belum, tapi tim ketemunya sih bakal Bayern, Dortmund, Schalke. Waduh. Bundesliga semua itu. Bundesliga. Main di Signal Iduna Park. Jalan-jalan ke Signal Iduna Park mungkin. Allianz. Pokoknya Jerman Barat aja, jangan bagian timur. Ini Berlin. Ya, silakan umat Jason Ranti ditutup. Itu baju umat Jason Ranti. Ya, mari kita tutup dengan doa. Amin. Mudah-mudahan sukses. Doakan anak-anaknya, semoga mereka betah di sana, nggak banyak drama, bisa berkembang dengan pesat. Yes. Dan insya Allah ada season ini yang bisa tembus sampai terus main di Eropa. Amin. Saksikannya di mana Ki? Saksikan Mola di TV. Mola TV. Ada seriesnya juga ya, jangan lupa ya. Ada seriesnya Dream Chaser. Nah itu buat orang tua keluarganya yang kangen-kangen pasti nontonnya itu banget. Oke, ditutup. Ya, makasih banyak Echa udah mampir ke Umpan Tarik. Makasih banyak buat yang dengerin Umpan Tarik. Jangan lupa nonton Garuda Select di Mola TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Bye.